Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Monica Elsania Utomo. Di sini saya akan mempresentasikan model infrastruktur jaringan. Definisi infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah serangkaian komponen fisik dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola komunikasi data antara perangkat komputer, server, perangkat nirkabel, dan sistem lainnya dalam suatu jaringan komputer. Hal ini mencakup semua elemen yang diperlukan untuk mendukung pengiriman data, informasi, dan layanan di dalam suatu organisasi atau lingkungan yang melibatkan jaringan. Infrastruktur jaringan mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, protokol komunikasi, kabel dan media komunikasi, serta manajemen jaringan dan keamanan jaringan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perangkat dan sistem berkomunikasi dan beroperasi secara efisien dalam jaringan yang andal dan aman. Nah, jaringan komputer ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Dilihat dari gambar dapat terlihat bahwa jaringan komputer terpusat adalah jaringan komputer yang di mana sumber daya komputasi, data, dan pengolahan informasi terpusat di satu lokasi atau dalam satu sistem utama. Lalu ada keuntungannya, yaitu manajemen yang lebih sederhana karena semua sumber daya dan data berada di satu tempat. Pemeliharaan sumber daya dan perangkat sentral dapat lebih efisien, keamanan data dapat lebih mudah dikelola karena sentralisasi. Kerugiannya yaitu ketergantungan pada server utama, sehingga jika server rusak atau terputus, seluruh jaringan dapat terganggu. Terbatas dalam skalabilitas karena semua beban komputasi ditangani oleh satu server utama. Lalu yang kedua adalah jaringan komputer terdistribusi. Definisinya adalah jaringan di mana sumber daya komputasi, data, dan pengolahan informasi tersebar di berbagai lokasi atau perangkat yang terhubung melalui jaringan komputer. Jadi seperti di gambar, ini tersebar. Lalu keuntungannya yaitu toleransi kesalahan yang lebih baik karena jika satu bagian dari jaringan rusak, sumber daya lain masih dapat beroperasi. Lalu skalabilitas yang lebih baik karena Anda dapat menambahkan lebih banyak sumber daya ke jaringan tanpa mengganggu operasi yang ada. Peningkatan kinerja karena tugas dapat didistribusikan di seluruh jaringan. Kerugiannya di antara lain yaitu manajemen yang lebih kompleks karena perlu mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar. Keamanan harus dikelola dengan hati-hati karena data dan sumber daya tersebar di banyak lokasi. Lalu kita masuk ke data center. Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Data center biasanya digunakan untuk tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Sekarang pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Di sini ada 4 yaitu PAN atau Personal Area Network. Contohnya seperti mouse, printer, handphone, dan lain-lain. Yang kedua ada LAN yaitu Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya adalah lab komputer. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan satu kota atau satu wilayah. Yang keempat adalah WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan telah mendunia atau internet. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, yaitu yang pertama ada internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan komputer yang terhubung secara global melalui teknologi seperti kabel serat optik, kabel bawah laut, satelit, dan berbagai jenis infrastruktur lainnya. Cakupan internet ini adalah seluruh dunia dan dapat diakses oleh semua orang yang memiliki akses ke layanan internet. Jadi sifatnya internet itu adalah terbuka dan publik. Lalu yang kedua intranet.
Intranet adalah jaringan internal yang digunakan oleh organisasi atau entitas tertentu seperti perusahaan, sekolah, atau pemerintah. Ini adalah versi terbatas dari internet yang digunakan hanya oleh anggota organisasi tersebut. Jadi cakupan internet ini dibatasi, yaitu hanya internal saja yang bisa mengakses, tidak seperti internet. Lalu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada ad hoc, adalah jenis topologi jaringan nirkabel di mana perangkat nirkabel berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa ada titik akses sentral. Jadi ini berkomunikasi langsung tanpa ada akses point. Lalu infrastruktur adalah jenis topologi jaringan nirkabel di mana perangkat nirkabel berkomunikasi melalui titik akses sentral. Jadi infrastruktur ini harus melalui titik akses, tidak seperti ad hoc yang langsung tanpa titik akses. Lalu topologi jaringan. Topologi jaringan ada 6. Yang pertama bus topologi, yang gambarnya seperti ini. Yang kedua ring topologi. Yang ketiga star topologi. Yang keempat extended star topologi. Lalu ada hierarchical topologi dan mesh topologi. Nah, topologi bus memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya biaya instalasi yang dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Lalu penambahan client workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi bus yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau client yang lain. Lalu proses sending mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu topologi ring, kelebihannya yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Kekurangan dari topologi ring ini yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini, biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Lalu, kelebihan topologi star yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus yang tadi. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan dari topologi star yaitu jika switch hub yang nodenya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu ada topologi extended star. Kelebihannya yaitu tingkat redundansi tinggi dengan kemampuan menjaga konektivitas jika satu hubungan atau switch pusat mengalami gangguan. Kemampuan untuk dengan mudah menambahkan lebih banyak perangkat dan kapasitas ke dalam jaringan. Dapat memisahkan subjaringan untuk keamanan dan manajemen yang lebih baik. Kekurangan extended star yaitu implementasi dapat mahal karena memerlukan lebih banyak perangkat keras dan kabel interkoneksi. Konfigurasi dan pemeliharaan rumit terutama dalam jaringan yang besar. Potensi resiko jika hubungan atau switch pusat utama mengalami kegagalan. Kinerja jaringan dapat terpengaruh jika tidak dikelola dengan baik, memerlukan perhatian khusus untuk konfigurasi dan pemeliharaan yang tepat. Lalu topologi hierarchikal, kelebihannya yaitu memungkinkan penambahan perangkat dengan mudah karena memiliki lapisan yang dapat diperluas. Struktur hierarki membuat manajemen jaringan lebih terstruktur dan mudah. Lalu pembagian tugas antara lapisan memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Kekurangan hierarki topologi
Mungkin memerlukan investasi awal yang tinggi dan perangkat keras dan infrastruktur. Konfigurasi dan pemeliharaan jaringan hierarki bisa menjadi rumit. Meskipun memiliki beberapa lapisan, ada resiko single point of failure di setiap lapisan yang dapat mempengaruhi seluruh jaringan jika terjadi kegagalan pada lapisan tertentu. Lalu ada topologi mesh. Kelebihannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Lalu ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama itu adalah jaringan berkabel atau wired network. Seperti yang diketahui, jaringan berkabel adalah jaringan komputer yang menjadi kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga, ataupun untuk skala besar jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Lalu jaringan nirkabel atau wireless network, yaitu jaringan yang menggunakan gelombang radio atau cahaya, jadi tidak memakai kabel. Lalu jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Ada 3 nih yang saya cantumkan, yaitu unicast, broadcast, dan multicast. Unicast merupakan satu metode pengiriman transmisi data, yaitu antara satu ke satu. Lalu broadcast adalah suatu metode pengiriman data, yaitu satu ke grup. Seperti di gambar ini sangat jelas. Lalu multicast yaitu satu ke semua, ke sini juga, jadi tergambarkan jelas pada gambar yang saya cantumkan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan bisa kalian beri komentar dan saran. Terima kasih telah menonton.